Pagi, Shalom, Under Grace Peoples bertemu dengan kita di dalam Yesus Kristus, bertemu dengan Tuhan Yesus melalui program ini, yaitu Grace, Unlimited, and Encouragement. Anugerah yang tak terbatas, mendorong kita, memberikan kita dorongan support pagi hari ini. Ya, puji Tuhan, saudara, setelah tadi malam kita tidak bertemu secara gue yang seperti ini, tetapi tadi malam kita sudah bertemu dengan saya juga ngobrol tentang kemarin tadi berbicara tentang hidup dalam roh. Tapi pagi hari ini saya akan sharing kepada saudara tentang keselamatan, kuasa, dan kerajaan. Ada firman Tuhan yang di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Wah, ini luar biasa pesan firman Tuhan kepada kita. Kemudian aku, Wahyu pasal 12 ayat yang 10. Kita akan melihat Yesus di kitab Wahyu ini, hari ini di pasal 12. Kemudian aku mendengar suatu suara di surga yang berkata dengan nyaring, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan kuasa yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka siang dan malam di hadapan Elohim. Sudah di sana dikatakan, ini ada lagunya ya, sekarang telah tiba, gitu ya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Yesus Tuhan kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Keselamatan dan kuasa dan kerajaan. Itu temanya. Nah, pada waktu itu, saudara, di mana ketika Yesus datang yang kedua kali, Yesus mengalahkan para antikristus dan nabi-nabi setelah segala pengikut. Maka terjadilah bahwa kerajaannya, his kingdom, the kingdom of heaven came down to earth, datang ke bumi, dan Yesus mendirikan kerajaannya, berpusat di Yerusalem dan memerintah selama-lamanya. Sudah dikatakan di sana, sekarang telah tiba kuasa, keselamatan, kuasa, dan kerajaan. Kenapa dikatakan di sana ada tiga? Kerajaan, keselamatan, kuasa, kerajaan. Karena tiga-tiganya ini itu berpengaruh besar di dalam kehidupan kita, di mana kita tidak bisa sendiri tanpa keselamatan, kuasa, dan kerajaan. Tidak bisa sendiri, saudara. Nah, terimalah berkat Tuhan ini. Yaitu dikatakan bahwa keselamatan. Setiap orang membutuhkan keselamatan kekal. Setiap orang setiap hari membutuhkan keselamatan dalam segala hal, aspek kehidupan yang dia kerjakan, lakukan. Keselamatan berbicara tentang keadaan. Setiap orang memerlukan keadaan yang selamat. Saudara, dikatakan tentang keselamatan di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan ke-9. Saudara, itu di Efesus pasal yang saya baca mulai dari ayat yang ke-5, Efesus pasal yang kedua. Bicara tentang keselamatan yang pertama, yaitu ayat yang ke-5, Efesus, bahkan ketika kita mati
dalam kesalahan-kesalahan. Kata mati dalam kesalahan-kesalahan itu artinya kita telah dipisah, karena mati, death means separation. Kita dipisah dari kesalahan-kesalahan kita oleh karena Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib bagi kita. Lalu dia menghidupkan kita bersama Kristus. Kita terpisah dari kesalahan, lalu kita dibuat layak berkenan bersama Kristus di hadapan Bapa di surga. Lalu karena anugerah kamu diselamatkan. Ayat 6, dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga, supaya pada masa yang akan datang Elohim dapat menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang berlimpah oleh kebaikan hatinya di dalam Kristus Yesus. Karena anugerah kamu telah diselamatkan. Oleh iman, itu bukan karena usahamu, dikatakan di sana, itu bukan oleh usahamu, namun dikatakan tetapi pemberian. Wah, saudara, ini pemberian Tuhan. Keselamatan itu, anugerah. Itu bukan karena perbuatan-perbuatanmu, tetapi sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Saudara, keselamatan. Kita sudah selamat, katakan bersama saya. Karena anugerah Tuhan Yesus, aku sudah selamat dan akan tetap diselamatkan. 1, 2, 3. Karena anugerah Tuhan Yesus, aku sudah selamat dan akan tetap diselamatkan. Jadi keselamatan itu bicara tentang keadaan. Kita secara keadaan telah diselamatkan. Hidup kita ini sudah diselamatkan dan sedang diselamatkan dan akan diselamatkan. Itu bicara tentang keadaan. Keadaanmu itu selamat dalam Yesus. Nah, keselamatan ini juga hari ini bekerja di dalam kita. Di kitab Wahyu dikatakan tadi bahwa iblis, sang pendakwa kita, itu telah dikalahkan. Lalu keselamatan telah tiba karena sang musuh, iblis pendakwa, telah dikalahkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kita dapat bersaksi itu adalah karena Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Nah, saudara, iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia telah dilemparkannya dari pada surga ke bumi, dan para malaikatnya dilempar bersama dia. Keselamatan telah tiba. Keselamatan bicara keadaan kita. Hei, keadaanmu hari ini engkau telah diselamatkan. Bahkan keselamatan Tuhan menyertaimu setiap hari. Hari ini apa yang akan saudara lakukan, kerjakan, rencanakan? Keselamatan Tuhan menyertai saudara. Keselamatan itu bicara tentang keadaan. Keadaanmu tuh sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Jangan takut apa bahaya yang sedang mengancammu pada hari-hari ini. Sebab keselamatan Tuhan menyertaimu. Mungkin hari ini engkau akan melakukan perjalanan jauh keluar kota, keluar negeri, naik pesawat, naik mobil, naik kendaraan. Lalu kau bicara, Tuhan, sertai aku supaya aku selamat. Saya beritahu kabar baiknya, keselamatan menyertai saudara. Katakan bersama saya, keselamatan Tuhan Yesus menyertaiku. 1, 2, 3. Keselamatan Tuhan Yesus menyertaiku. Keselamatan Tuhan itu menyertai saudara. Kenapa? Saudara membutuhkan 3 ini, keselamatan, kuasa, dan kerajaan. Keselamatan bicara tentang situasi, keadaan hidup kita. Keselamatan ini bicara tentang penyertaan Tuhan. Ada Immanuel, Tuhan menyertai saudara. Hidup saudara pasti yang sudah diselamatkan itu pasti sedang diselamatkan dan akan tetap diselamatkan itu. Keadaan fisik yang kemudian engkau alami hal yang sial bukan berarti keselamatan Tuhan itu gagal. Tidak.
Kalau kau alami kesialan, itu hanyalah satu pengalaman hidup, itu tidak mengubah identitasmu sebagai anak Tuhan yang disertai oleh Yesus Kristus. Karena hari ini Christ in you. Kristus tinggal di dalam saudara. Roh Kudus berdiam di dalam saudara. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ada keselamatan di dalam hidupmu. Ada keselamatan yang menyertai tubuhmu yang sakit. Bukan berarti engkau jatuh sakit. Itu karena Tuhan menghukummu. Karena penghukuman sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan pada hari ini keselamatan menyertai engkau. Di dalam tubuhmu ada penyertaan bilur-bilur darah Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosamu. Bukan kutuk bila engkau terkena sakit penyakit, itu karena kelemahan tubuhmu. Tapi percayalah bahwa Tuhan tetap mengasihi saudara. Keadaanmu hari ini yang sedang kekurangan dan terhimpit oleh satu beban, ada Yesus Kristus yang menyelamatkan engkau untuk engkau dibuat oleh Tuhan menghindari atau mengurangi adanya kekecewaan di dalam hidupmu. Mungkin kau kecewa dalam keadaanmu hari-hari ini, tetapi ada keselamatan dari Tuhan yang menyelamatkanmu, supaya engkau tetap memandang Yesus Kristus, bersyukur atas segala keadaanmu. Bisa katakan amin. Keadaan saudara itu telah ditebus oleh Tuhan. Keadaan saudara hari ini apa? Terhimpitkah? Kecewakah? Miskinkah? Seperti terkutukkah? Nggak ada jalan keluarkah? Itu sudah ditebus, dan sana ada Yesus, ada penyertaan Tuhan, Immanuel. Itulah keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itulah grace yang unlimited. Anugerah Tuhan yang tak terbatas. Salvation. Salvation belongs to our God, who said unto the throne. Keselamatan bagi Tuhan. Saudara, dari Tuhan keselamatan diberi. Artinya, keadaanmu ada di dalam keselamatan Tuhan Yesus. Katakan bersama saya, keadaanku ada di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Keadaanmu ada dalam keselamatan Yesus Kristus. Yang kedua, kuasa. Kuasa ini kan tidak kelihatan, tapi berpengaruh. Gitu. Kuasa berbicara tentang penyertaan dan pembelaan Tuhan. Penyertaan dan pembelaan Tuhan. Kabar baiknya pada hari ini, saudara, bahwa kuasa Roh Kudus ada di dalam saudara. Katakan amin. Kuasa Roh Kudus ada di dalam saudara dan menyertai saudara. Sekali lagi, 2 Timotius 1 ayat 14 tentang kuasa dikatakan, peliharalah segala yang baik oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam hidupmu. Wah, saya suka sekali membaca ayat ini, mendengarkan dan mendeklarasikan, saudara. Kuasa Roh Kudus berdiam di dalam hidupmu. Tuhan tahu, saudara, engkau di dunia ini, engkau membutuhkan kuasa. Tanpa kuasa, saudara tidak bisa apa-apa, karena engkau di bawah satu kuasa yang lain. Yaitu di dunia ini ada kuasa roh jahat, ada kuasa kegelapan, ada the prince of darkness, principalities, ada penguasa udara yang terus akan menjatuhkan saudara. Tapi kabar baiknya di dalammu ada kuasa Roh Kudus. Tuhan memberi saudara itu kuasa. Kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Kristus di dalammu. Ada keselamatan menyertai, ada kuasa yang menyertai. Keselamatan bicara tentang keadaan. Keadaan kita itu ada di dalam keselamatan Yesus. Yang kedua, kuasa. Kuasa bicara tentang penyertaan, pembelaan Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Soal di Bible dikatakan ada Hana. Hana itu mandul. Dan oleh Madu suaminya, yaitu Penina, dia kayak dibully gitu. Direndahkan. Karena dia tidak bisa punya anak mandul. Tapi kuasa Tuhan membela yang namanya Hana. Tuhan punya rencana
Hana akan melahirkan nabi besar, yaitu Samuel. Tuhan memberkati Elkana dan suaminya dan Hana. Hana itu, saudara, kabar baiknya, secara anugerah dia disertai kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan membuat Hana yang mandul, akhirnya dia hamil dan punya anak dan diberi nama Samuel, menjadi nabi yang besar yang mengurapi dua raja besar, Saul dan Daud. Saya beritahu sama saudara, adakah saudara yang hari-hari ini mandul, tidak bisa menghasilkan apa-apa? Lakukan ini, gagal, lakukan itu, gagal, lakukan ini, tidak berhasil. Hei, kemandulanmu telah ditebus oleh Yesus Kristus. Engkau dibuat oleh Tuhan berbuah-buah di dalam hidupmu. Ada kuasa Tuhan yang menyertaimu, yang membuat engkau berhasil. Yusuf disertai kuasa Tuhan, sehingga dia punya kuasa ketika dia menjadi budak, diangkat oleh Tuhan, punya kuasa di rumah Potifar. Walaupun dia difitnah, dia masuk penjara, Tuhan menyertainya dengan kuasa, sehingga dia oleh kuasa Tuhan dia dapat punya hikmat menerjemahkan mimpi, dan akhirnya dia, saudara, diangkat menjadi penguasa nomor 2 di Mesir oleh Fir'aun. Itu kuasa yang menyertai dia dan mengangkatnya tinggi. Saya beritahu sama saudara, ada kuasa Tuhan yang menyertaimu. Engkau mungkin alami kemandulan, tapi kuasa Tuhan akan mengubahkan hidupmu untuk engkau dibuat Tuhan berhasil dan berbuah di dalam hidupmu. Katakan amin. Kuasa Tuhan Yesus menyertai saudara. Kuasa Tuhan Yesus membela, membackup, memproteksi hidup saudara dari segala kuasa kegelapan. Hari ini mungkin ada bahaya yang mengancammu. Ada roh jahat, roh setan yang memanahkan panah-panah kejahatannya kepada saudara. Kejahatan itu, panah kejahatan akan diubahkan oleh kuasa yang membackup saudara. Diubahkan untuk menjadi kebaikan atas hidupmu. Katakan amin. Panah kejahatan yang dipanahkan kepada Yusuf, dia difitnah, dijual. Akhirnya dia diubah oleh Tuhan, panah kejahatan itu menjadi tameng kebaikan yang membuat dia menjadi penguasa di Mesir, bahkan memberkati orang-orang yang telah menganiaya dia, itu kakak-kakaknya, dan memelihara satu bangsa yang besar. Hana yang mandul, ada kuasa Tuhan. Dia meresponi Tuhan dengan setiap hari dia pergi ke bait Elohim. Dia berdoa dan kuasa itu mengubah kemandulannya menjadi dia berbuah, melahirkan nabi yang besar Samuel. Engkau yang mandul, terima kuasa Tuhan yang mengubahkan hidup untuk engkau mengalami berbuah-buah yang lebat. Kuasa Tuhan menyertai saudara. Yang ketiga, yang terakhir, kerajaan. Kerajaan bicara tentang dominion, tentang lokasi, tentang posisi. Kabar baiknya, posisi saudara pada hari ini dikatakan begini, saudara. Ayat ini sering saya baca untuk saudara. Kolose 1 ayat 13. Dan ya, ini oleh darah Yesus, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, keselamatan telah tiba. Ya, jadi kerajaan, kuasa, dan keselamatan, kuasa, dan kerajaan. Tentang kerajaan, dia, kalau 1 ayat 13, dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Nah, gitu, setelah menyelamatkan kita, lalu keselamatan, lalu kuasa, dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Di dalam Yesus kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa kita. Penghapusan dosa. Saudara, kita telah dipindahkan. Hari ini posisi kita telah pindah. Posisi kita telah berada di dalam kerajaan Yesus Kristus, yaitu in Christ. Kerajaan bicara tentang posisi kita. Posisi kita hari ini ada di dalam Kristus, in Christ. Katakan bersama saya, posisiku hari ini
berada di dalam Kristus, in Christ. 1, 2, 3. Posisiku hari ini berada dalam Yesus Kristus, in Christ. In Christ itu saudara diposisikan ke dalam kerajaan. Saudara itu tidak jauh dari kerajaan. Saudara berada di dalam kerajaan. Di dunia ini engkau butuh posisi. Orang sebentar lagi akan pemilu. Karena berebut posisi kedudukan. Duduk di DPR, MPR, presiden. Baik itu di caleg, calon legislatif, pusat, daerah. Untuk bisa memberi pengaruh yang baik berkedudukan untuk Indonesia maju. Karena kita. Tetapi saudara dan saya, Tuhan tahu kok di dunia ini butuh posisi. Saudara diposisikan dalam Kristus. Ini posisi yang tak kelihatan. Saudara memiliki keamanan, secure, yang luar biasa di dalam Kristus. Jadi pada hari ini, ada kabar baik buat saudara. Saudara telah diberkati dengan keselamatan, kuasa, dan kerajaan. Keselamatan itu bicara tentang keadaan. Keadaanmu itu ada di dalam keselamatan Yesus Kristus, apapun keadaanmu. Keselamatan Yesus menyertaimu. Yang kedua, kuasa. Kuasa bicara tentang penyertaan dan pembelaan Tuhan. Engkau itu berada di dalam penyertaan dan pembelaan Tuhan Yesus. Yang ketiga, posisi. Posisimu itu ada di dalam Kristus. Engkau aman dari segala kuasa roh jahat. Kalau ada orang yang sedang mencelakaimu, saudara dalam kerajaannya, in Christ, engkau telah mengenakan Kristus. Jangan takut kepada orang yang akan mencelakai engkau. Sebab engkau ada di dalam keadaan, penyertaan, pembelaan, posisi dalam Kristus. Ada keselamatan, kuasa dalam kerajaannya. Itu hadirat Tuhan in Christ. Tuhan akan mengubah kejahatan, kecelakaan yang dibuat oleh orang atau musuh yang sedang mengancam saudara, diubahkan menjadi kebaikan bagi kita. Katakan amin. Saudara, apapun yang sedang kau alami hari ini, 3 hal ini menyertai. Keselamatan menyertai saudara. Kuasa menyertai saudara. Kerajaan. Ini bicara tentang posisimu di dalam Kristus, menyertai saudara. Inilah berkat di dalam Tuhan yang seringkali orang Kristen tidak menyadari, memahaminya. Tapi keselamatan, kuasa, dan kerajaan di dalam Kristus sudah disediakan bagi saudara. Menyertai saudara. Biarlah sepanjang hari ini dan seterusnya engkau aman dengan keselamatan dari Tuhan dan kuasa yang dari Tuhan Yesus dan kerajaan yang bicara tentang posisimu dalam Kristus. Engkau alami pembelaan berkat Tuhan yang ajaib. In Christ Jesus. Haleluya. Amen.